akses aku untuk masuk ke dalam sini karena dari depan itu tidak bisa lihat. Dan di sekeliling bangunan ini tuh banyak sekali kabut-kabut. Kabutnya sangat tebal banget. Oke teman-teman, kali ini aku sudah berada di depan rumahnya ya. Jadi sebelumnya juga aku udah pernah ke sini itu siang hari, itu ditemani sama Pak DKJ dan kawan-kawan semuanya. Dan kali ini aku akan melusuri di malam hari, seperti apa suasana di malam hari di dalam rumah ini. Kita langsung eksplor ke dalam sana. Nah, dari sini kalian bisa lihat teman-teman, ini dari sudut bangunannya. Kalian lihat dari atap-atapnya juga itu sudah ada sebagian yang rusak teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke dalam sana karena aksesnya lewat sini. Jadi seperti ini teman-teman, ini suasana pada malam hari. Dan waktu itu aku kesini itu pada siang hari itu tidak terlalu menyeramkan, tapi terlihat kalau seperti malam seperti ini ya, ini suasana sangat berbeda sekali ya teman-teman. Kita lanjut lagi jalan untuk ke sana. Itu ada pintu akses ke dalam sana. Nah, ini adalah satu-satunya jalan akses aku untuk masuk ke dalam sini. Ya, karena dari depan itu tidak bisa. Dan di sekeliling bangunan ini tuh banyak sekali kabut-kabut. Kabutnya sangat tebal banget. Dan di depanku itu teman-teman, ini dulunya ini adalah bekas kandang sapi dari apa namanya, si pemilik juragan sapi itu teman-teman. Ini menaruh sapi-sapinya di sekitaran lingkungan sebelah sini. Oke, aku akan coba masuk untuk ke dalam sini. Astagfirullah. Ini jalannya agak susah ya teman-teman. Ini salah satu pintu masuk untuk ke dalam kandang sana. Jalannya susah karena di sini rumputnya lumayan tinggi-tinggi teman-teman. Oh, oke, kita masuk. Dan di sini kita bisa lihat bagian belakang rumah ini teman-teman. Nah, rumah yang bercatkan warna apa namanya, oranye ya teman-teman. Tuh, ini sangat tinggi-tinggi banget nih. Ini biasanya dijadikan untuk sarang ular. Takutnya ada ular-ular yang masih berkeliaran di sekitaran sini. Aku juga harus berhati-hati. Oke, let's go, kita masuk ke dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam sini. Assalamualaikum. Permisi. Oh. Suasana malam dan suasana siang ini sangatlah berbeda teman-teman. Yang aku rasakan di sini benar-benar situasi yang seperti seram, kayak mencekam gitu loh. Apalagi dengan tangga-tangga ini dipenuhi dengan kotoran-kotoran hewan ya kan, kotoran-kotoran walet yang ada di sekitar juga tembok ini dipenuhi dengan kotoran-kotoran burung-burung yang ada di sebelah sana itu. Oke, aku akan mencoba untuk masuk ke dalam sini, dan di sini itu bagian untuk dapur yang berada di atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di posisi yang sama pas aku kesini, itu dalam posisi parut ini ada di sini yang bawah ya, tidak rubah sama sekali. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini burung-burung yang ada di atas sana dia sangat sensitif dengan cahaya. Jadi ketika aku membawa cahaya, dia seperti kayak ngejar cahaya itu. Dan almari ini aku sempat membuka dan
pertama kali dibuka ini kotoran-kotoran ini ada di dalam sana teman-teman, dan sekarang sudah berada di bawah. Dan ruangan ini teman-teman ini terbuat dari dipan ya, ini yang biasa dibuat untuk bikin apa namanya, untuk pembuatan dipan. Ada satu cerminnya juga di sini. Dan ketika kita buka ini sebuah almari yang tidak ada isinya sebenarnya teman-teman, hanya berisi satu barang ini jam ya, jam dinding yang pastinya sudah mati. Ruangan yang begitu terlihat pengap dan benar-benar di sini bau kotoran-kotoran hewan itu sangat menyengat ya teman-teman. Di sini ada sebuah rak ya, ini masih dengan posisi sama, cuma pas waktu itu barang ini tidak ada di bawah, ini ada di sini. Mungkin karena ada hewan yang menyambar apa namanya benda ini, jadi dia terjatuh sampai ke sini. Oke. Assalamualaikum. Ini masih juga pas aku siang itu masih di sini juga ini. Ini juga sama ya, masih di sini. Ini kayaknya sebuah antena ya. Ini sebuah antena. Ini antena mainan atau antena bener, aku nggak terlalu paham ini. Ada wastafel juga ini. Ini sebenarnya masih bagus, sayang banget ini ditinggalkan. Ya. Dan waktu siang itu aku ditemani sama bapak penjaga itu ya. Di sini dia menceritakan bahwasanya untuk mitos dari sebuah rumah ini sering sekali ada apa namanya sosok-sosok, ataupun katanya si cucunya bapaknya itu sering sekali dilihatin sosok tinggi besar ya. Nah di ruangan atas ini terdiri dari ada 4 ruangan ya teman-teman. Ada satu, ini adalah sebuah kamar mandi yang dimana di situ masih ada kloset yang tertinggal di sini teman-teman. Sebenarnya kloset lumayan bagus, cuma tidak pernah dipakai, pastinya rusak dengan sendirinya. Ini bisa lihat bak ini dipenuhi dengan kotoran-kotoran hewan yang ada di atas sana itu. Sini juga ada jeligen. Ini tempat sampahnya ya teman-teman. Ini miris sekali karena tempat ini di bawah setiap pojok-pojokan dari ruangannya itu adalah kotoran hewan. Tapi ini jam ini udah nggak lagi ya teman-teman. Ini udah ngaco ini. Padahal sekarang itu jam berapa ya? Coba aku cek dulu. Sekarang jam berapa? Oke, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 23.49. 23.49. Berarti menunjukkan jam 12 kurang ya. Jam hampir setengah malam ini. Ya, hampir tengah malam ya. Jam 12 kurang. Dan di sini aku benar-benar merasakan malam yang sangat terlihat seram sekali di dalam rumah yang sudah lama terbengkalai seperti ini. Dan kita akan coba masuk untuk dari salah satu ruangan ini. Ini mungkin dulunya ini sebuah ruangan kamar ya, ruangan kamar, dan di sini masih ada satu almari teman-teman. Ini almari ini masih menyisakan sebuah barang yang dimana ini kayaknya untuk pengharum ruangan ya teman-teman. Di dalam sana itu juga sudah tidak ada barang kecuali hanyalah buku-buku, dokumen-dokumen dari si pemilik rumah ini teman-teman. Wow, sedikit koleksi dari si tuan rumah itu, si juragan sapi itu senang sekali dengan kaset-kaset jadul zaman dulu nih.
Untuk ke sebelah sini teman-teman, ini Allahu Akbar. Ini adalah sebuah kamar mandi. Kamar mandi bak tub ini juga di samping itu banyak sekali kotorannya teman-teman. Bahkan exhaust fan-nya pun masih ada di atas sana. Dengan fasilitas kamar mandi yang seperti ini, ada kloset dan ada wastafel ya. Di sini ada pegangan shower teman-teman. Oke, kita lanjut ini jelajah ke bagian kamar yang satunya lagi. Sedikit terasa merinding, tapi yang aku herankan di sini teman-teman, baunya sangat menyengat. Ini kasur yang masih di posisi yang sama. Kasur ini sebenarnya spring bed yang lumayan tebal dan pastinya dulu belinya ini mahal teman-teman. Dan sekarang tinggal seperti ini, ditinggal, dibiarkan begitu saja. Dan wow, almari ini waktu siang itu aku belum sempat membuka ya apa isi dari lemari ini. Oke, akan coba buka karena ini susah ya. Buka. Oke. Bismillah. Ternyata sudah tidak ada di sini teman-teman. Sudah tidak ada barang yang ditinggalkan di sini. Dan ini ada satu burung yang dimana dia sensitif sekali dengan namanya cahaya. Ya, dia selalu kayak terlihat panik ketika melihat cahaya lampu yang aku bawa ini. Nah, jadi seperti itu. Ini ruangan dari bagian atasnya teman-teman. Aku akan coba untuk menyusuri bagian yang sebelah sini. Masih ada satu lagi. Ada sebuah kasur yang dimiringkan di sana teman-teman. Dan bapak penjaga itu pernah bercerita sama saya bahwasanya pas di jendela ini teman-teman, ketika malam-malam tertentu ataupun Jumat Kliwon, di sini sering sekali seperti kayak diketok-ketok dari sana ya. Tuh. Tapi mungkin itu bisa jadi binatang ataupun burung-burung ini menabrak sebuah kaca itu. Karena di balik dari kaca jendela ini ada satu pohon, yaitu pohon nangka ya teman-teman. Ada pohon nangka besar di sebelah sana. Dan kita bisa lihat almari ini masih menyajikan sedikit barang dan ada ini surat-surat nggak penting ya. Kita tutup aja. Ini gantungan-gantungan bajunya ini nggak masih ada di sini. Jam dinding juga. Dan kamar ini tidak terlalu besar seperti kamar yang tadi aku telusuri di sebelah sana. Nah, sebelah sini ini agak besar dan ini lumayan terbilang tidak terlalu besar ya. Oke, next kita lanjut untuk menelusuri bagian bawahnya. Kita bisa lihat dari sebelah sini, dari lorong-lorong tangga ini sangat berbeda dengan suasana siang hari. Nah, ini hampir setengah malam. Ruangan bawahnya ini kayaknya lebih tinggi ya dari bagian atas ya. Kalau bagian atas mungkin dari tembok ini teman-teman, ini tidak terlalu tinggi seperti yang di bawah ini. Dan bisa aku lihatkan sama kalian, inilah sebuah meja dapur yang masih tertinggal, ada gelas-gelas dan piring-piring udah tertumpuk dengan kotoran-kotoran hewan seperti ini teman-teman. Kita lihat sangat miris banget ya. Tuh. Dan di pojokan situ itu ada kendi teman-teman. Dan mungkin
kendi itu bisa dijadikan untuk biasanya buat orang minum ya, karena kebiasaan orang Jawa itu bisa apa minum air di dalam kendi itu kayak seger banget tuh. Oke, ini peralatan dapur yang tertinggal dan tidak dihiraukan lagi dari si pemilik rumahnya. Ada jerigen juga di sana. Oh, ini bak. Ada bak, dan di sini ada kloset WC jongkok nih. Mungkin untuk di bagian sebelah sini teman-teman, ini mungkin kayaknya kalau nggak salah ini musola nih. Ini kayaknya sebuah musola yang mungkin tidak ada barang sama sekali di sini. Biasa untuk beribadah dari sang pemilik rumah itu. Dan ada satu barang yang ditinggalkan di sini, mungkin dulunya ini adalah kaca untuk galeri lukis nih. Nah, ataupun galeri-galeri foto-foto dari koleksi sapi yang pernah dipelihara oleh juragan itu. Bismillah, assalamualaikum. Di sini ada sofa ya teman-teman. Pada waktu aku siang itu di sini ya masih sama dengan posisi seperti ini nih. Nah, ini adalah koleksi foto-foto sapi peliharaan si juragan sapi itu. Horden ini sudah terbuka. Mungkin pas pertama kali aku kesini tuh siang-siang hari, ini belum seperti ini, belum di atas ya, posisinya masih tertutup. Dan ini pun masih terkunci. Dan sekarang terbuka seperti ini. Oke, kita tutup ya. Kembalikan seperti semula. Dari listrik-listriknya ini teman-teman itu pastinya sudah diputus ya. Ini sudah tidak ada aliran listrik di rumah ini. Kayaknya. Dan di sini pula ini ada satu meja yang di situ ada laci-laci di bawah sini teman-teman. Jadi tempat untuk jatuhnya sarang-sarang dan kotoran burung. Kita buka lacinya. Di sini nggak ada barang ya teman-teman, nggak ada barangnya. Ini adalah kosong. Nih sisir ya. Ini adalah sebuah kamar yang dimana bapak penjaga itu menceritakan ada satu penunggu dari rumah ini, itu tempatnya ada di sekitaran kamar ini teman-teman. Oke. Cukup menegakkan juga bu. Ya lama-lama di sini juga aku merasakan kayak merinding teman-teman, karena ini tengah malam. Pas di sini suara-suara itu jadi jangan lupa kalian bantu support Mas AS dengan cara like, comment, dan subscribe ya, supaya Mas AS lebih bersemangat lagi melakukan tema YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.